Malioboro telah lama menjadi ikon pariwisata kota Yogyakarta. Eksistensinya terkenal hingga ke seluruh penjuru negeri. Tak afdol rasanya berwisata ke Jogja kalau tidak mengunjungi kawasan Malioboro. Terlepas dari huru-hara polemik relokasi yang sempat ramai belakangan ini, kawasan Malioboro telah menjadi pusat perekonomian Jogja sejak zaman raja-raja. Bahkan usianya lebih tua dari Keraton Yogyakarta. Lantas bagaimana sejarah salah satu jalan paling legendaris di kota wisata itu? Berikut selengkapnya. Asal mula kata Malioboro. Asal mula kata Malioboro tak diketahui secara pasti. Ada yang berpendapat kata itu berasal dari kata Marlborough, gelar Jenderal John Churchill tahun 1650 sampai 1722. Namun pendapat ini disanggah oleh Dr. O.W. Tickler yang mengatakan bahwa Malioboro menjadi jalan yang terlalu penting bagi orang Jawa untuk diberi nama orang Inggris yang merupakan orang asing bagi mereka. Menurut Tickler, kata Malioboro berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Malihabara, yang artinya dihiasi dengan untaian bunga. Sementara menurut Carey, kemungkinan nama Malioboro telah digunakan sebagai nama jalan itu sejak awal, walaupun masih disangsikan penggunaan nama itu benar-benar ditemukan dalam naskah dari Yogyakarta pada pertengahan abad ke-18. Lebih tua dari Keraton Yogyakarta. Dilansir dari ugm.ac.id, keberadaan Jalan Malioboro kemungkinan sudah ada sebelum berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Waktu itu jalan tersebut digunakan sebagai jalan penghubung menuju Pesanggerahan Gerjitawati atau Ayogya, suatu tempat yang kini jadi lokasi berdirinya Keraton Yogyakarta. Jalan itu sering dilalui rombongan kerajaan Mataram Islam dari Keraton Kartosuro yang membawa jenazah raja atau keluarga kerajaan yang akan disemayamkan di Imogiri dengan singgah terlebih dahulu di Pesanggerahan Gerjitawati. Pada masa pendudukan Belanda, Jalan Malioboro menjadi jalan seremonial. Jalan ini menjadi saksi bisu prosesi kedatangan para gubernur jenderal dan pejabat Eropa menuju keraton yang kemudian disambut oleh Sultan dan para prajuritnya. Seremonial ini punya dua tujuan yang penting bagi orang Jawa, yaitu untuk memberikan penghormatan dan untuk menjinakkan kekuasaan yang lebih besar. Jadi kawasan pertokoan. Pada tahun 1758 dibangun Pasar Gede sebagai pusat perekonomian. Warga sekitar mulai memanfaatkan tempat itu untuk berjualan. Dulunya, tempat itu merupakan tanah lapang. Setelah ditetapkan Sri Sultan Hamengkubuwono I sebagai tempat jual beli, banyak pedagang yang mendirikan payon-payon sebagai peneduh panas dan hujan. Semakin lama pedagang di sana semakin banyak. Pada tahun 1923 sampai 1926, tempat itu digantikan oleh bangunan beton yang lebih kokoh atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Namanya kemudian berubah menjadi Pasar Bringharjo. Pada tahun 1880-an, mulai muncul warung-warung tempat berjualan di pinggir-pinggir Jalan Malioboro. Seiring waktu, warung-warung itu berubah menjadi gedung-gedung pertokoan permanen yang dibangun rapi di tepi jalan. Geliat perekonomian di Jalan Malioboro mencapai masa keemasan pada tahun 1920 sampai 1930 sebelum akhirnya terkena imbas dari depresi ekonomi global atau krisis Malasi yang mengakibatkan harga-harga barang di Malioboro cenderung tidak stabil dan beberapa perusahaan terpaksa gulung tikar. Kawasan perkantoran. Selain menjadi kawasan pertokoan, sejak zaman dahulu Jalan Malioboro sudah menjadi kawasan perkantoran. Gedung pertama kali yang dibangun adalah Komplek Kepartian yang dibangun di masa Sri Sultan Hamengkubuwono I. Lalu ada Benteng Fredebroek yang dibangun tahun 1756. Selama kurun waktu 1870 sampai 1920, sejumlah fasilitas didirikan guna menunjang perekonomian Yogyakarta
seperti The Javashi Bank, kantor pos besar, kantor asisten residen, pegadaian, dan lain sebagainya. Pusat komunitas sastrawan. Pada era 1960-an, Malioboro tumbuh sebagai pusat kegiatan komunitas sastra. Para sastrawan itu berasal dari beragam etnis seperti Nasjah Jamin, Motinggo Bushi, Bastari Asnin, dan Idrus Ismail. Walau begitu, mereka fasih dalam mengungkap kultur Jawa, terutama kehidupan sosial budaya yang terjadi di sekitar Malioboro. Tak hanya menghasilkan karya, para sastrawan itu juga terjun ke kehidupan rakyat jelata di emperan toko dan warung-warung di sekitar Malioboro. Karya-karya mereka terlihat salah satunya dari kumpulan cerita pendek karya Nasjah Jamin yang berjudul Di Bawah Kaki Pak Dirman dan Lengahlah Hati di Malioboro. Demikian tadi 5 fakta sejarah Jalan Malioboro, Jalan Para Raja hingga pusat pertokoan.